Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillahi ja'ala al-amara al-mu'minin kulluhu khaira in asabathum sara'u sakura wa in asabathum dara'u sabura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahadatal khairal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazi hazu bi manazilil jinan bi syukrihim wa sabrihim amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas waskuru ala ni'amihi wasbiru ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wat 'udwan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama istiqomah dalam meningkatkan takwa kepada Allah dengan mengurangi segala bentuk kezaliman dan membuahkan amal soleh sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat nanti. Amin Allahumma ya amin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khotbah kita hari ini adalah menyongsong hari esok. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada hari ini, hari Jumat yang ketiga di bulan pertama dan di lembaran baru di buku catatan harian kita, buku catatan yang mungkin belum pernah kita memulainya, belum pernah kita mencatatnya. Apa itu? Bahkan boleh jadi kita belum tentu mau mencatatnya, yaitu buku catatan saldo dosa kita, yaitu dosa kita kepada Allah
dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada keluarga, dosa kepada sahabat kita, tetangga kita, karib kerabat kita, dosa kita kepada orang yang belum kita kenal, bahkan orang yang mungkin sudah kita kenal. Sanggupkah kita mencatatnya tak kala kita hendak tidur malam? Jadi ketika kita tidur malam, mari kita mencatat dosa apa saja yang kita lakukan hari ini. Ingat-ingatlah kembali sejak pagi dosa apa saja yang kita perbuat. Tulislah di buku catatan amal kita, amal buruk kita. Yang penting kita ingat bawalah, catatlah semua kesalahan dan dosa-dosa kita pada hari ini. Bukan kebaikan kita, karena kebaikan-kebaikan kita belum tentu justru yang kita harus lupakan. Ingat nasihat Nabi Isa, ingatlah yang dua, lupakan yang dua. Apa yang perlu diingat kata Nabi Musa? Yaitu ingatlah kebaikan orang, ingatlah kesalahan kita. Jadi yang perlu kita ingat adalah kebaikan orang. Kebaikan orang kita harus ingat. Dan yang kedua yang perlu kita ingat adalah dosa kita, kesalahan kita. Itu yang perlu kita ingat. Dan lupakan yang dua. Apa yang kita lupakan? Lupakan kesalahan orang. Yang kedua, lupakan kebaikan kita. Kalau kita sudah berbuat baik, tak usah diingat-ingat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, jangan pernah kita menceritakan tentang kebaikan kita, karena boleh jadi sum'ah yang kita anggap aman, padahal jika termasuk sum'ah di dalamnya, maka kebaikan kita berubah menjadi fata morgana. Untuk itu marilah kita lupakan segala bentuk kebaikan yang pernah kita lakukan. Semoga kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersabda, "Al-muslimu man salima wal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajira man hajara manaha Allahu anhu." Disebutkan dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari nomor 10 dan hadis Muslim nomor 40. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dahulu kala hiduplah seorang anak laki-laki yang cerdas, berbakat dan tampan, namun dia sangat egois dan emosional. Karena hal itu tidak ada seorang pun yang ingin menjadi temannya. Seringkali ia marah dan mengatakan berbagai macam hal yang menyakitkan orang lain di sekelilingnya. Orang tuanya sangat prihatin dengan sikap dan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk anaknya. Kaum muslimin jamaah Jumat dan Jumat. Suatu hari ayahnya menemukan sebuah ide. Kemudian dia memanggil anaknya dan memberikannya palu dan sekantong paku. Sang ayah mengatakan, "Nah, setiap kali kamu marah, ambillah paku dan pukullah paku itu dan pagar. Sekeras apa yang kamu lakukan, pagar itu sangat sulit ditembus oleh paku dan perlu memerlukan tenaga." Kaum muslimin yang berbahagia. Namun karena anak itu begitu emosi dan marah, hari pertama dia telah berhasil menancapkan paku sebanyak 37 paku. Hari demi hari, minggu demi hari, jumlah paku secara bertahap bisa berkurang. Yang tadinya 37 menjadi 7 dan bisa sirna. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai memahami bahwa memegang emosi itu mudah, seperti mengemudikan paku di pagar. Suatu hari, anak itu tidak perlu paku dan palu lagi, karena dia bisa meredam emosi dan amarahnya. Jadi ia menghampiri ayahnya dan menceritakan tentang peristiwa itu. Ayahnya pun bangga dengan prestasi anaknya itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian dia berkata, "Bagus anakku, coba sekarang setiap kali kamu marah, sepanjang hari cabutlah satu paku yang sudah kamu tancapkan di pagar." Tanpa pikir panjang, anak itu pun menuruti perintah ayahnya. Banyak waktu yang telah berlalu,
Akhirnya anak pun berhasil mencabut semua paku itu. Kemudian dia kembali menyampaikan hal ini kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengajak anaknya itu untuk melihat pagar yang telah ia kerjakan oleh anaknya. Tetapi cobalah perhatikan, lubang bekas paku di pagar-pagar itu tidak akan kembali menjadi utuh. Hal ini sama terjadi ketika kamu mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada orang. Kata-katamu meninggalkan bekas di hati mereka seperti lubang-lubang di pagar itu. Walaupun kamu mengatakan penyesalan, bekas luka takkan hilang. Ingatlah, kita harus memperlakukan setiap orang dengan rasa cinta dan hormat. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah. Oleh karena itulah, mari di dalam menapaki tahun 2003 ini, mari kita hilangkan rasa dendam dan benci dalam hati kita. Kenapa? Itu merusak amal ibadah kita. Apa yang kita irikan? Di dalam suatu doa yang diberikan dalam hadis Nabi, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Dari apa kita berlindung? Kata Nabi, adalah min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu penyakit. Kita tahu tidak mau memberitahu dosa itu. Yang kedua, penyakit manusia itu kata Nabi adalah wa min qalbil lasya, penyakit hati. Bagaimana penyakit hati ini? Tidak senang dia orang susah, tidak senang dia orang kaya. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga kata Nabi. Man qala fi qalbi miskala min zarati min kibr, ada rasa sombong saja sedikit di dalam hati tidak akan masuk surga, apalagi banyak. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, penyakit manusia itu adalah wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak kenyang-kenyang, yang tidak mau bersyukur. Dalam suatu diskusi dikatakan, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, otomatis nikmat Allah yang banyak dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Yang sedikit saja dia tidak pandai bersyukur, apalagi banyak, pastilah dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Yang keempat, penyakit manusia itu adalah wa min du'ain la yusma, doa tidak didengar oleh Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah, kenapa permohonan kita tidak dikabul oleh Allah? Kita bermohon minta kepada Allah tapi tidak dikabul oleh Allah. Kenapa? Kita punya penyakit. Apa penyakit tadi? Min ilmi la yanfa. Kita tahu tidak mau beritahu orang, mau pintar sendiri. Yang kedua adalah hati, selalu iri dengki. Tiga, nafsu serakah. Doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari penyakit ini. Mudah-mudahan wasiat ini dapat menutup diri kita bahwa hidup ini sementara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita itu tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita, bagi kesulitan ekonomi diluaskan rezeki oleh Allah. Apa yang kita minta, apa yang kita mohon dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman hajar wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum
wasari'u ila maghfiratin lil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi-amri fi nafsi wa sanna bi malaikatihi mutaqaddisin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa arwahi wa zurriyyati ajma'in. Warḍallahu ma'ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allah, ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah, baik hidup atau telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu yang Kau telah curahkan kepada kami ya Allah, namun kami sadar ya Allah, dosa-dosa kami sungguh banyak pula ya Allah. Malu kami menyebutnya satu persatu. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, baik hidup atau telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mudahkanlah rezekinya, bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, bersedih dan berkisah dalam menerima ujian dan cobaan ya Allah, kuatkanlah untuk mampu bertahan dan bersabar ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang berhutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong di hati, dengki dan takabur, mohon bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan hilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami disengaja ataupun tidak disengaja, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, keluarga kami, guru-guru kami, dosa sahabat kami, istri kami, seluruh kaum muslimin muslimat tanpa terkecuali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah